Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji serta syukur tak henti-hentinya kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini di Ahad tanggal 8 Desember ya, di akhir tahun. Insyaallah. Mungkin kali ini pertemuan terakhir di bulan Desember Ustaz ya? Minggu depan masih ada Ustaz? Minggu depan saya nggak tahu jadwalnya, nanti dicek dulu. Insyaallah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan untuk kita semua untuk terus tetap istiqomah mengikuti kajian yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Dedi Haryadi. Mudah-mudahan menjadi jalan untuk terus tetap istiqomah ya, dan mengantarkan kita menjadi sahabat surga sampai akhir menghadap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah limpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, pada para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'innya, dan mudah-mudahan kita senantiasa mengikuti sunnahnya sampai akhir zaman. Untuk keberkahan pertemuan kali ini kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bapak Ibu, sadayana jamaah, maos, sahabat surga. Insyaallah hari ini Ustadz Dedi akan membahas terkait dengan keajaiban Sayyidul Istighfar. Sebelumnya mohon berkenan kepada Bapak Ibu untuk senantiasa memperhatikan mikrofonnya untuk di-off-kan selama Ustadz Dedi menyampaikan kajian. Namun apabila nanti pada saat dibutuhkan interaksi boleh unmute ya. Nanti setelah sesi kajian insya Allah ada sesi tanya jawab dan berdiskusi. Silahkan untuk bisa berinteraksi melalui raise hand secara langsung atau melalui chat. Bapak Ibu, untuk menambah keberkahan pertemuan kali ini akan diawali dengan tilawah Quran Surat Al-Imran ayat 16. Insya Allah hari ini akan disampaikan oleh Teh Vina. Maka dipersilakan Teh Vina. Nuhun Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Yaitu orang-orang yang berdoa, wahai Tuhan kami, sesungguhnya benar-benar telah beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan selamatkanlah kami dari azab neraka. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman. Alhamdulillah, jazakallah khair Teh Vina yang telah tilawah Quran Surat Al-Imran ayat 16. Mudah-mudahan kita semua yang mendengarkan mendapatkan keberkahan di dalamnya, khususnya untuk Teh Vina yang membacakan. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim Sahabat Surga, mohon maaf hari ini Tuti memandu Bapak Ibu semuanya dalam kajian saat ini, karena Dr. Wedi yang senantiasa mendampingi kita, memandu kita,
ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Untuk itu mohon berkenan Bapak Ibu. Insyaallah. Mangga selanjutnya mungkin Pak Ustadz untuk menyampaikan kajiannya. Dipersilakan. Baik. Jazakallah Bu Tuti. Amin Pak Ustadz. Sudah kelihatan ya materinya insya Allah. Jelas Ustadz. Udah jelas Pak Ustadz. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Wahaikum jami'an bi tahiyatil Islam, tahiyatil ukhuwah, tahiyatil mahabbah fillah wa tahiyah thayyibah mubarakah. Tahiyatu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Ibu dan Bapak hadirin sahabat surga yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Jazakillah Teh Tuti atau Bu Tuti yang memandu di pertemuan sahabat surga sore hari ini. Yang biasanya Ustaz dokter kita yang senantiasa membersamai Dr. Wedi, tapi saat ini beliau sedang ada kesibukan yang tidak bisa ditunda di kantor. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa dalam keberkahan. Juga sahabat surga yang lain, Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Mudah-mudahan pertemuan iman kita di sore hari ini untuk kembali bersilaturahim plus bertolabul ilmi, melingkar iman di taman surga, Allah catat menjadi bagian terbaik, bagian terindah dan tersempurna dari amal soleh kita yang terus kita bangun bersama-sama di kehidupan ini. Mudah-mudahan lingkaran iman kita yang terus kita istiqomahkan setiap pekan semakin mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, menurunkan sakinahnya, kita dinaungi oleh malaikat-malaikat Allah, nama-nama kita terus dibangga-banggakan di sekitar makhluknya, dan mudah-mudahan sebagaimana janji Nabi bahwa orang yang terus melingkar iman bertolabul ilmi, Allah akan semakin dekatkan dia ke pintu surga. Mudah-mudahan kebersamaan kita yang terus kita istiqomahkan setiap pekan bersama sahabat surga betul-betul membersamakan kita penuh kebaikan di dunia dan mudah-mudahan membersamakan kita penuh kebahagiaan sampai ke surga. Baik, Ibu dan Bapak sahabat surga yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, di pertemuan sore hari ini adalah pertemuan terakhir ya, bahasan tentang Allah Al-Ghafir, Allah Al-Ghafur, dan Allah Al-Ghafar. 3 nama Allah yang Allah perkenankan di dalam Al-Quran di 97 ayat yang memiliki terjemah yang sama, yaitu Allah yang maha mengampuni namun memiliki penekanan makna yang berbeda. Al-Ghafir, Allah yang tidak akan pernah memperkarakan dosa kita di dunia dan di akhirat. Al-Ghafur, Allah yang akan memaafkan sebanyak apapun dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dan Allah Al-Ghafar, Allah yang akan memaafkan sebesar apapun dosa yang pernah kita perbuat. Ya. Ini 3 nama di 97 ayat yang Allah betul-betul perkenankan di dalam Al-Quran. Maka tidak boleh lagi ada di hati kita keraguan, kepesimisan bahwa dosa kita tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa taala ya. Allah memperkenankan dirinya Al-Ghafir karena Allah tahu kita akan bermaksiat kepadanya. Allah memperkenankan dirinya Al-Ghafur karena Allah Maha tahu kita akan terus mengulang-ulang kemaksiatan di kehidupan kita. Dan Allah pun memperkenankan namanya Al-Ghaffar karena Allah tahu ada di antara kita yang akan berbuat maksiat yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Baik, dan hari ini adalah epilog Bu Tuti ya, menutup kajian 3 pertemuan tentang Al-Ghafur, Al-Ghafir, dan Al-Ghafar. Dan kita tutup kajian kita di pertemuan ketiga ini di ujung tahun ya, dengan kajian tentang Fadilah Sayyidul Istighfar, tentang keutamaan, keistimewaan, dan keajaiban Sayyidul Istighfar ya, yaitu Sayyid itu tuannya istighfar, atau apa ya, mahkotanya istighfar gitu, atau rajanya istighfar begitu. Baik, Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, kita akan mengawali kajian hari ini dengan sebuah kalimat indah yang disampaikan oleh Ibnu Abbas dalam sebuah atharnya, ketika beliau mengatakan la kabirata ma'al istighfar wala sagirata ma'al israr ya. Jadi kata Ibnu Abbas, la kabirata mal istighfar. Tidak ada dosa yang besar kalau terus kita mengiringi dengan istighfar. Wala sagirata ma israr ya. Dan tidak, ini mal istimror atau israr, saya lagi ngecek ya. Nanti Bapak Ibu bisa nanti kasih koreksian ya. Kalau terus menerus itu adalah istimror sebetulnya. Coba nanti dicek lagi. Tidak ada dosa yang besar kalau kita mengiringi terus dengan istighfar, dan tidak ada dosa yang kecil kalau kita terus mengiringinya dengan kemaksiatan. Ini kalimat dari Ibnu Abbas. Maka Ibu dan Bapak sekalian, sebanyak apapun kehilafan, kemaksiatan, dan dosa yang pernah kita lakukan, ketika kita terus memperbanyak istighfar kepada Allah, dia akan terus mengecil, kemudian hilang dan bersih itu ya. Makanya disampaikan dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sehari tidak kurang beristighfar kepada Allah minimal 70 kali. Kenapa? Sebanyak apapun kehilapan kita kepada Allah, sebesar apapun kemaksiatan kita kepadanya, semua akan mengecil dan mudah-mudahan menghilang dan membersih ya, Bu Tuti ya. Ketika kita terus mengiringinya dengan beristighfar sebaik-baiknya dan seindah-indahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kita punya kisah tentang kemaksiatan, setiap kita punya cerita tentang dosa, dan setiap kita punya episode tentang aib. Setiap kita punya kisah itu semua. Namun ketika kita terus mengiringnya dengan istighfar terbaik kepada Allah, maka semua akan mengecil, kemudian hilang, kemudian bersih. Ya, mudah-mudahan insya Allah Bapak Ibu sekalian. Baik. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajari kita banyak lafaz istighfar, ya, banyak lafaz istighfar, astagfirullah, astagfirullahaladzim, dan lain sebagainya. Walakin a'laha, ya, a'laha martabah, wa aufaha ma'ani, wa aqarrabuha ijabah, wa saidul istighfar. Tapi istighfar yang paling tinggi, ya, yang paling dalam maknanya dan yang paling akan mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu sayyidul istighfar. Salam Bapak Ibu ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam qad alimna nabiyyuna siyagon lil istighfar. Nabi kita itu banyak mengajari kita tentang lafaz-lafaz istighfar. Tapi yang paling tinggi ya, tingkatannya, yang paling dalam maknanya dan yang paling mudah diijabah Allah Subhanahu wa taala itu adalah sayyidul istighfar. Ini adalah kalimat dari para salafus saleh kita. Dari di antara banyak lafaz-lafaz istighfar yang Nabi ajarkan kepada kita, yang paling tinggi derajatnya, yang paling dalam maknanya, dan yang paling cepat akan dijabah oleh Allah adalah kalimat sayyidul istighfar, Bapak Ibu sekalian. Ya begitu. Mari kita lihat Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara contoh lafaz-lafaz istighfar yang pernah Nabi sampaikan atau pernah Nabi ajarkan kepada kita, sebagaimana di sebuah hadis riwayat Imam Abu Daud dari Ibnu Mas'ud. Wa an Ibnu Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala, barang siapa yang berdoa astagfirullah
alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ghufirat dunubuhu wa in kana qad farra minal zahfi. Kata Rasulullah, barang siapa yang mengatakan astagfirullah alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul al-qayyum wa atubu ilaih. Ini salah satu contoh bentuk lafaz istighfar yang Nabi ajarkan kepada kita, ya. Astagfirullah alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau kita baca ini kata Rasulullah, ghufirat dunubuhu, Allah ampuni semua dosa-dosanya. Wa in kanat qad farra minal zahfi, walaupun dia pernah lari dari peperangan. Kan salah satu dosa besar itu adalah Bapak Ibu lari dari peperangan, ya, dari medan perang. Itu dosa besar. Maka Allah akan ampuni dosa-dosanya walaupun dia pernah lari dari medan perang. Artinya walaupun dia pernah berdosa besar. Nah, ini salah satu contoh lafaz istighfar yang dicontohkan Nabi kepada kita. Dan saya pun Bu Tuti sering melafadzkan ini ya dalam istighfar harian. Astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini salah satu lafaz istighfar terbaik yang pernah dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Abu Daud. Dan kalau kita membaca kalimat istighfar ini, apa kata Rasulullah? Dosa-dosanya Allah ampuni, walaupun kita pernah melakukan dosa besar. Gitu. Ya, ini salah satu lafaz istighfar yang Nabi ajarkan kepada kita, Bapak Ibu sekalian. Ini semuanya harus sudah hafal ya, karena ini pasti sangat familiar Bu Tuti ya, lafaz doa ini. Saya yakin seluruh sahabat surga sudah hafal semua. Kalau ada yang belum hafal, astagfirullah. Itu ya. Kalau ada yang belum hafal, astagfirullah. Ini lafaz pertama yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kemudian dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu an, dan hadis ini pun diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Apa kata Ibnu Umar? Kunna na'uddu li Rasulillah, kami pernah menghitung ya dari Rasulullah SAW di sebuah majlis mi'atan marrah, 100 kali. Ini kata Umar bin Khattab, kata Ibnu Umar. Kami pernah menghitung ya dari Rasulullah dalam sebuah majlis itu 100 kali. Apa yang Nabi bacakan 100 kali di majelis itu, yaitu Rabbik firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini pun contoh doa istighfar yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kata Umar bin Khattab dalam hadis ini, aku pernah menghitungnya. Nabi membaca ini sampai 100 kali dalam satu majelis itu. Ya, Rabbik firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya. Ini Bapak Ibu, ini salah satu contoh istighfar yang Nabi ajarkan kepada kita ya. Rabbik firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Sudah apa semuanya ya? Baik. Yang tadi coba Bapak Ibu ulang lagi. Astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum tubu ilai. Hadis ini Nabi mengajarkan Rabbik firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Sampai kata Ibnu Umar, Nabi itu membaca ini mengulang-ulang sampai 100 kali dalam satu majelis itu. Ya. Nah, ini hadis-hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan contoh kepada kita tentang lafaz-lafaz istighfar.
Kalau astagfirullah, Bapak Ibu, atau astagfirullahaladzim, saya tidak akan sebutkan di sini karena saya yakin Ibu sudah hafal semua. Kalau ada yang belum hafal, itu astagfirullah dan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gitu ya. Baik, dua contoh lafadz ini Bapak Ibu hafalin ya. Karena tidak ada doa terbaik kecuali doa itu diajarkan Allah dalam Al-Qur'an dan diajarkan Nabi dalam hadis-hadis sahih. Itu doa-doa terbaik Bapak Ibu. Dan di dalam Al-Qur'an ada doa yang diawali oleh Rabbana itu 40 ayat. Dan itu doa-doa terbaik. Dan saya yakin Bapak Ibu sudah hafal semua ya. Itu ada 40 Rabbana di dalam Al-Qur'an yang Allah ajarkan kepada kita sebagai doa-doa terbaik. Rabbana la tuzigh qulubana, Rabbana atina fid dunya hasanah ya. Dan lain seterusnya itu. Ada 40. Dan itu doa-doa terbaik. Ketika kita menghafalnya, kita akan mendapatkan pahala Bapak Ibu. Karena kita berdoa dengan doa yang diajarkan Allah di dalam Al-Quran dan doa yang diajarkan Nabi di dalam hadis, tidak hanya sekedar mengabulkan doa-doa kita Bu Tuti, tetapi juga akan menjadikan pahala. Ya. Kemudian doa terbaik yang kedua tentu saja doa-doa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ustadz, boleh nggak saya dengan bahasa Indonesia minta ampun? Boleh Bapak Ibu sekalian ya. Ya Allah, hapunten abdi, tenang sekali. Gitu ya. Ya Allah, hapunten abdi atau pakai bahasa yang itu romantis Bu Tuti. Dear Allah, maafkan aku. Nggak apa-apa itu ya. Pakai dear gitu ya. Dear Allah, maafkan aku. Tetapi doa-doa yang paling terbaik adalah doa-doa yang diajarkan Allah dalam Al-Qur'an dan diajarkan Nabi di hadis-hadis sahihnya ya. Di antaranya doa istighfar yang ini. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Atau yang di atas ya, astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baik, Nabi mengajarkan banyak lafaz-lafaz istighfar. Namun lafaz istighfar yang paling tinggi derajatnya, yang paling dalam maknanya, dan paling mudah diijabah Allah Subhanahu wa taala, cepat diijabah adalah sayyidul istighfar. Rajanya istighfar ya. Atau tuannya istighfar atau ratunya istighfar. Itu namanya sayyidul istighfar. Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, mari kita akan lihat apa sayyidul istighfar sebagai lafaz istighfar terbaik yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan apa keutamaannya dan apa penjelasannya. Kita akan bahas di sore hari ini. Baik Ibu dan Bapak, dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ya, dari sahabat Shaddad bin Aus, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, qala Rasul bersabda, sayyidul istighfar itu antakulal abdu, seorang hamba berdoa kepada Tuhannya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini adalah kalimat sayyidul istighfar, lafaz istighfar terbaik, rajanya istighfar, ratunya istighfar, penghulunya istighfar Bapak Ibu, yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Ini adalah lafaz yang paling tinggi derajatnya, lafaz istighfar yang paling dalam maknanya, dan lafaz istighfar yang kalau kita membaca ini, dosa-dosa kita pasti diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ya. Silakan Bapak Ibu dihafal ya. Nanti jangan sekarang. Sekarang kajian dulu ya, sampai saya menjelaskan, Bapak Ibu sibuk menghafal. Gitu ya.
Perhatikan Bapak Ibu sekalian. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau Tuhanku. La tidak ada Tuhan kecuali engkau. Khalaqtani, yang menciptakan aku. Wa ana abduka, dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika, dan aku dalam perjanjianmu dan janjimu mastata'tu semampu aku. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu dari segala keburukan perbuatanku. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Aku mengakui nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Wa abu'u bi dzanbi. Dan aku pun mengakui tentang dosa-dosaku kepadamu. Faghfirli. Ampuni aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba. Sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa illa anta, kecuali engkau. Hari ini kan kita bahas Bapak Ibu sekalian, apa keutamaan doa ini dan apa makna dari doa ini. Ya. Baik, inilah Bapak Ibu doa lafaz istighfar terbaik. Yang paling tinggi derajatnya, yang paling dalam maknanya, dan paling akan pasti dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa keutamaan dari istighfar ini Bapak Ibu sekalian? Nabi di ujung doa itu kemudian menjelaskan seperti ini. Karena ini satu rangkaian hadis. Barang siapa yang membaca kalimat tadi, sayyidul istighfar minan nahar, ya, mukinan bima biha famata wa min yaumihi qabla ayyumsiya fahuwa min ahlil jannah. Siapa yang mengucapkan doa tadi di waktu siang dengan penuh keyakinan, lalu meninggal pada hari itu sebelum waktu sore, maka dia termasuk penghuni surga. Masya Allah. Berarti apa Ibu sekalian? Barang siapa membaca sayyidul istighfar, kata Rasulullah SAW, ya, minan nahar mukinan biha. Barang siapa membaca kalimat istighfar tadi di siang hari dengan sepenuh keyakinan, famata min yaumihi qabla ayyamsiya, kemudian di hari itu dia meninggal sebelum sore hari, fahuwa min ahlil jannah, maka dia sudah tergolong ahli surga. Rasakan Bapak Ibu sekalian. Kalimat ini saking hebatnya, saking tingginya, saking dalamnya, maka orang membaca ini tidak hanya Allah ampuni dosanya, tapi Allah pastikan dia menjadi ahli surga. Dia membaca siang, kemudian meninggal sebelum sore hari, fahuwa min ahli jannah, kata Rasulullah, maka dia sudah menjadi ahli surga. Maka Bapak Ibu jangan sampai kita jarang membaca sayyidul istighfar. Ya, Masya Allah. Pertama, karena setiap kita pasti memiliki kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setiap kita begitu menginginkan untuk bisa menjadi ahli surga. Kemudian Nabi mengatakan, wa man qalaha minal lail wa huwa muqinun biha. Dan barang siapa yang membacanya di malam hari dengan sepenuh keyakinan, famata qabla ayusbiha, kemudian dia meninggal di hari itu sebelum pagi hari, fahuwa min ahli jannah, maka dia sudah termasuk ahli surga. Masya Allah Bapak sekalian ya. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Sebab Bapak dan Ibu, mari kita renungkan Bapak Ibu sekalian, seindah apa kalimat sayyidul istighfar ini, ya. Sampai Nabi menjanjikan dalam hadis itu, siapa yang membacanya di siang hari, kemudian meninggal sebelum sore hari, fahuwa min ahli jannah, maka dia sudah termasuk ahli surga. Allah tidak hanya ampuni dosa-dosa kita, Allah tidak hanya maafkan dosa-dosa kita, Allah tidak hanya membersihkan segala kehilafan kita,
tetapi Allah memastikan kita untuk menjadi ahli surga. Dan kata Rasulullah SAW, "Waman qalaha minal lail," dan barang siapa membagi malam hari, wa huwa muqinun, dengan sepenuh keyakinan, famata qabla ayusbiha, kemudian dia meninggal sebelum pagi hari, bahwa min ahli jannah, maka Allah akan menjanjikan dia menjadi ahli surga. Bapak Ibu, demi Allah, ketika Rasulullah SAW menceritakan sebuah amal saleh, kemudian memberikan penjelasan tentang pahalanya bernama surga, maka amal soleh itu amal terbaik. Salam Bapak Ibu ya, saya ulang. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menginformasikan kepada kita sebuah amal soleh, kemudian menjelaskan bahwa balasannya surga, ketahuilah bahwa apa yang Rasul informasikan itu adalah amal terbaik. Dan Sayyidul Istighfar ini, sebagaimana janji Rasulullah, siapa membacanya, maka dia akan menjadi penghuni surga. Insyaallah. Pertanyaan saya kepada Ibu dan Bapak, apakah kita punya khilaf tidak kepada Allah? Nggak usah dijawab. Kita adalah hamba-hamba Allah yang setiap kita butuh ya. Punya kisah kemaksiatan, punya cerita dosa dan episode aib-aib yang begitu banyak kepada Allah. Dan ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan ingin mengakhiri kisah kehidupan kita ini di dunia, baca Sayyidul Istighfar. Baca Sayyidul Istighfar. Jangan sampai Bapak Ibu tidak pernah membacanya di siang hari dan di malam hari. Karena Rasul tidak akan pernah berbohong dengan sabda-sabdanya. Rasulullah tidak akan pernah mengkhianati wahyu yang beliau sampaikan dalam hadis-hadis sahihnya itu. Ya. Nah ini Ibu dan Bapak sekalian. Maka Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, pertanyaan saya kepada Ibu dan Bapak, berapa kali kita baca Sayyidul Istighfar? Berapa kali Bapak Ibu sekalian? Kalau kita lihat hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu setiap hari tidak kurang membaca istighfar 70. Bahkan Umar bin Khattab atau Ibnu Umar pernah menghitungnya sampai 100 kali kan? Berarti Bapak Ibu, boleh kita membaca Sayyidul Istighfar ini sebanyak-banyaknya ya, sampai 100 kali bahkan melebihi itu, silakan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga ketika beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak kurang dari 70 kali sampai 100 kali. Dan Rasul menjelaskan kepada kita, lafaz istighfar terbaik adalah Sayyidul Istighfar. Pertanyaannya, yang hadir di kajian Zoom sore hari ini, ada yang belum hafal? Kalau ada yang belum hafal, kamanawai. Kamanawai Bapak Ibu sekalian. Ya, berarti kalau Bapak Ibu tidak perlu untuk menghafalnya, berarti Bapak Ibu satu, merasa tidak punya dosa, yang kedua, tidak butuh masuk surga itu. Saya ulang. Kalau Bapak Ibu tidak merasa sungguh-sungguh dan butuh untuk menghafalnya dan mempraktekannya dalam keseharian, berarti Bapak Ibu dua kemungkinan. Satu, tidak memiliki dosa, dan yang kedua, tidak butuh mendapatkan surga. Kan begitu. Namun siapa yang sungguh-sungguh ingin dimaafkan oleh Allah atas segala kehilafannya, kemaksiatannya, bahkan ingin direncanakan oleh Allah untuk menjadi penghuni surga, maka Bapak Ibu sekalian, perhatikan, rawat apa yang Nabi ajarkan di amal-amal terbaik itu. Dan di antara amal terbaik yang bisa mengantarkan kita ke surga itu adalah membaca Sayyidul Istighfar itu. Mari Bapak Ibu sebelum lanjut, kita akan sama-sama membaca kembali ya. Saya tidak akan sampaikan di sini, karena saya yakin Bapak Ibu sudah hafal. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika wa abu'u bi dzambi faghfirli ampuni aku ya Allah, fa innahu la yaghfirud dunuba illa anta, karena sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa hamba-hambamu kecuali Engkau ya Allah. Nah ini Bapak Ibu ya, terus diulang-ulang di dalam istighfar kita di pagi hari dan di sore hari itu ya. Baik. Kita hari ini akan bedah Bu Tuti, apa sih kehebatan doa ini ya.
sampai doa ini menjadi a'la martabah. Adalah 8 istighfar yang paling tinggi dan paling dalam maknanya dan paling akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat Ibu Bapak sekalian. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa disebut dengan Sayyidul Istighfar? Kita akan bahas dulu ya. Kenapa disebut dengan Sayyidul Istighfar? Ada suara apa ya Bapak Ibu? Baik, apa kata para ulama kita? Kenapa disebut dengan Sayyidul Istighfar, Pak? Sayyid itu kan dari tuan Bapak Ibu ya, atau raja, atau sesuatu yang sangat memuncaki, itu namanya Sayyid, Pak. Yang disebut dengan Sayyidul Istighfar itu adalah kata para ulama, Bapak Ibu sekalian, Abdulul Istighfar. Kalimat istighfar yang paling abdol, yang paling utama. Ya. Bima'na annahu al-aktsar sawaban al-arza qabulan. Yang disebut dengan Sayyidul Istighfar itu adalah kalimat istighfar yang paling abdol, yang paling utama. Kenapa disebut paling utama? Karena kalimat ini paling banyak mendatangkan pahalanya dan paling cepat untuk mendapatkan pengabulannya. Saya ulang Bapak Ibu ya, paling banyak mendapatkan pahalanya dan paling cepat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pendapat dari salafus saleh. Karena khawatir kan selama ini kita selain menyebut Sayyidul Istighfar, tapi apa maknanya begitu? Begitu. Sayyidul Istighfar adalah Bapak Ibu Abdulul Istighfar. 8 istighfar yang paling utama, yang paling istimewa. Apa keistimewaannya Bapak Ibu sekalian? Di antaranya akan mendatangkan banyak pahala ketika membacanya dan pasti Allah akan mengijabah doa ini. Itu kata salafus saleh. Kemudian kita lihat lagi Bapak Ibu sekalian, kan tadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu, Sayyidul Istighfar ini selain dia adalah kalimat istighfar yang paling tinggi derajatnya, yang paling cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga paling dalam maknanya. Paling dalam maknanya melebihi lafaz-lafaz istighfar yang lain. Apa kata para ulama kita Bapak Ibu sekalian? Kalimat istighfar ini Bapak Ibu, annahu bada'a bis-sana'i 'ala Allah. Itu dimulai dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal iqrar bi rububiyatihi wa uluhiyatihi. Kemudian meneguhkan di hati kita tentang kerububiyahannya dan keuluhiyahannya. Apa itu rububiyah? Allah yang menciptakan kita, yang merawat kita, yang memberikan rezeki kepada kita, yang menjaga kita di siang dan malam. Itu namanya rububiyah. Wa uluhiyatihi, dan keuluhiyahannya, yaitu Allah satu-satunya yang berhak untuk kita ibadahi dan satu-satunya yang paling berhak untuk kita mintai pertolongan. Itu namanya rububiyatihi wa uluhiyatihi. Jadi kalimat istighfar ini dimulai dengan kita memuji kepada Allah, kemudian meneguhkan perasaan kita tentang kerububiyahan Allah dan keuluhiyahan Allah. Tadi sudah disampaikan kan apa makna rububiyah dan uluhiyah ya. Wa dzakarallahu bi akmalil awsaf min jalal wal ikram. Dan kita menyebut Allah dengan seindah-indahnya nama Bapak Ibu sekalian ya. Dan indahnya sifat di dalamnya itu. Nanti akan kita bahas Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga selain di sana ada memuji, kemudian meneguhkan keyakinan di perasaan kita, juga al-i'tiraf. Di dalam Sayyidul Istighfar ini Bapak Ibu ada pengakuan tentang diri kita. Aku mengakui nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku pun mengakui tentang banyaknya dosa-dosaku kepadamu. Itu namanya i'tiraf Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga tidak hanya itu, wa i'lanul iftiqar ilallahi wa tadarru wal istikana fi muqabalatin ni'amil lati la tuhsa. Kemudian juga Bapak Ibu
di dalam redaksi Sayyidul Istighfar ini, Bapak Ibu, ada pengakuan bahwa kita butuh Allah. Ya. Bahwa kita ini Bapak Ibu butuh diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita ini butuh Bapak Ibu sekalian diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditutup dengan summa khatama bisu'alil maghfirah. Kemudian kalimat ini ditutup dengan permintaan kita untuk minta ampunan kepada Allah. Inilah yang disebut dengan kedalaman lafaz Sayyidul Istighfar. Dimulai dengan memuji Allah, kemudian kita sedang meneguhkan di hati kita tentang kerububiyahan dan keuluhiyahan Allah. Kemudian kita mengakui Bapak Ibu ya, ada pengakuan bahwa Allah memberikan nikmat tapi kita banyak dosa kepada Allah. Kemudian di dalam doa ini pun ada iftikor, Pak. Ada kefakiran kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan ditutup dengan permintaan kita untuk diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam sekali Bu Tuti ya. Begitu. Baik Ibu dan Bapak, mungkin ini kurang jelas, maka kita langsung memberikan penjelasannya. Jadi, kenapa lafaz Sayyidul Istighfar ini betul-betul memiliki makna yang dalam? Karena di dalamnya mencakup 4 perkara. Karena di dalamnya mencakup 4 perkara yang penting. Yang kita tidak temukan di lafaz-lafaz istighfar yang lain. 4 perkara yang penting yang ada di lafaz istighfar ini sehingga menjadikan Sayyidul Istighfar sebagai lafaz istighfar yang paling dalam maknanya. Yang pertama adalah as-sana'u 'ala Allah. Di dalamnya ada pujian kepada Allah. Ada pujian kepada Allah. Pertama ini. Yang kedua, al-iftiqar. Ada pengakuan diri bahwa kita sangat membutuhkan Allah. Sangat fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keberapa? Kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu, di dalam kata Sayyidul Istighfar ada i'tiraf, ada pengakuan yang begitu tulus bahwa kita banyak dosa, Bapak. Wa abu'u bidanbi. Aku mengakui dosa-dosaku kepada Engkau ya Allah. Ada pengakuan diri, i'tiraf namanya Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian yang keempat adalah doa, permintaan kita kepada Allah, yaitu minta agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Inilah 4 hal yang begitu penting yang kita temukan di lafaz Sayyidul Istighfar. Yang pertama adalah as-sana'u 'ala Allah, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah al-iftiqar, pengakuan diri kita bahwa kita sangat membutuhkan Allah. Yang ketiga al-i'tiraf, ada pengakuan di dalam diri kita dengan tulus bahwa kita ini banyak dosa dan lain sebagainya. Dan terakhir adalah doa, bahwa kita meminta kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita. Inilah 4 hal yang sangat penting di dalam Sayyidul Istighfar yang menjadikan kalimat lafaz istighfar ini memiliki makna yang sangat dalam sekali. Baik, mari kita jelaskan satu persatu Bapak Ibu ya. Baik, kita lihat dulu Ibu dan Bapak sebentar, karena kita harus pelan-pelan. Punten Bu Tuti, saya ini dulu. Oke, Bapak Ibu sekalian, yang pertama, muatan terpenting yang ada di kalimat istighfar ini, Sayyidul Istighfar ini adalah as-sana'u 'ala Allah. Ada pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa pujian itu? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani
Nah, itu pujian Bapak Ibu sekalian, ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tidak ada Tuhan kecuali Engkau yang menciptakanku. Ini Bapak Ibu namanya astana Allah, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana adab Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang pernah kita bahas di kajian tentang bab doa, salah satu anjuran Nabi ketika kita berdoa adalah sebelum kita meminta kepada Allah, puji dulu Allah, ya kan? Puji dulu Allah. Karena pernah kita sampaikan Bu Tuti ya di kajian tentang Allah Al-Mujib, ada 5 adab yang harus kita lakukan ketika berdoa. Dan di antara 5 adab berdoa ini adalah sebelum berdoa kita memuji dulu Allah Subhanahu wa taala. Itu adab yang baik. Dan adab ini kata para ulama adalah cara kita untuk betul-betul doa-doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, memuji Allah sebelum kita berdoa itu merupakan adab yang dianjurkan Nabi sekaligus syarat agar doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan-jangan Ibu dan Bapak ketika kita berdoa kepada Allah tidak menggunakan adab-adab ini kan? Ya langsung Bapak Ibu angkat tangan. Pajero ya Allah, Pajero ya Allah. Ini nggak sopan Bapak Ibu sekalian begitu ya. Di sana tidak ada dulu sholawat, tidak ada dulu istighfar, Bapak Ibu tidak ada dulu pengakuan diri kita banyak dosa kepada Allah. Padahal adab-adab sebelum kita berdoa yang pertama adalah istighfar, yang kedua bersolawat kepada Nabi, yang ketiga tadoruan wa khufyah begitu ya. Ya puji dulu Allah Bapak Ibu sekalian. Mungkin Bapak Ibu bisa mengatakan Alhamdulillah la ilaha illa anta huwal hayyul qayyum wa atubu, atau subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallah. Puji dulu Allah itu. Ini masuk angkat tangan. Pajero ya Allah. Ini apa kurang adab gitu dalam berdoa begitu ya. Coba ibu dan bapak, misalnya ibu-ibu minta kepada, kalau ibu-ibu mau minta kepada suami, kemudian memuji dulu. Ini kira-kira akan mudah diberi nggak itu? Duhai suamiku tercinta, bagian bulan purnama di malam hari. Gitu ya. Nah, kepada Allah tuh harus begitu Bapak Ibu ya. Dan ini anjuran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk memuji dulu Allah sebelum kita berdoa. Dan sayyidul istighfar itu diawali dulu dengan pujian kepada Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau yang menciptakanku. Yang pertama Bapak Ibu kalimat Allahumma anta rabbi. Ya Allah, Engkau Tuhanku. Ini namanya Bapak Ibu adalah pengakuan tentang kerububiyahan Allah. Jadi ketika Bapak Ibu mengatakan Allahumma anta rabbi, Bapak Ibu sedang mengatakan apa? Ya Allah, Engkau telah yang menciptakanku. Engkau lah yang merawatku di siang dan malam. Engkau lah yang mengurus semua urusanku. Engkau lah yang telah menjamin semua kebutuhanku. Engkau lah yang telah mengabulkan doa-doaku. Engkau lah yang terus menyediakan semua keperluanku setiap hari. Itu namanya Bapak Ibu Robbi. Namanya rububiyah. Kan rububiyah ini, Bapak Ibu sekalian, sangat terkait dengan 5 hal. Allah yang menciptakan, Allah yang ngasih rezeki, Allah yang mengabulkan doa, Allah yang menyediakan semua kebutuhan kita, dan Allah yang merawat kita di siang dan malam. Itu namanya Robbi. Berarti rububiyah itu, ya Allah, Engkau yang menciptakan aku. Engkau yang mengurus kehidupanku. Engkau yang telah memberikan rezeki kepadaku. Engkau yang telah menyediakan semua kebutuhan-kebutuhanku. Engkaulah yang terus mengijabah doa-doaku, dan Engkaulah yang terus merawatku di siang dan malam. Itu namanya Robbi. Berarti, Bu Tuti, ini pengakuan tentang kerububiyahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Bapak Ibu ya. Jangan sampai lupa lagi, karena kita sudah pernah membahas tentang Allah Ar-Rabb ya. Coba Tetina dilihat-lihat lagi catatannya, takut lupa. Ini sudah kita bahas Bapak Ibu. Ketika kita mengatakan Allahumma anta rabbi, ya Allah, Engkaulah penciptaku. Engkaulah perawatku di siang dan malam.
Engkaulah pengabul doa-doaku. Engkaulah penyedia semua kebutuhanku. Engkaulah pengurus semua urusanku. Engkaulah yang terus memberikan rezeki kepadaku. Itu namanya Robbi. Itu namanya rububiyah. Jadi ketika Bapak Ibu mengatakan Allahumma anta Robbi, ingat dengan 5 hal tadi. Allah yang menciptakan, Allah yang ngasih rezeki, Allah yang merawat kita di siang dan malam, Allah yang menyediakan semua kebutuhan-kebutuhan kita, dan Allah yang mengijabah semua doa-doa kita itu. Itu namanya Allahumma anta Rabbi. Kemudian, ini masih pujian Bapak Ibu ya. Karena kan Sayyidul Istighfar ini dibagi 4. Pujian, kemudian yang kedua apa tadi? Pengakuan diri. Pengakuan diri membutuhkan Allah. Bukan. Betul-betul kita ini mengaku bahwa kita membutuhkan Allah. Yang ketiga? Pengakuan begitu Pengakuan yang tulus, bahwa kita banyak dosa. Yang keempat doa. Bahasa Arabnya yang pertama as-sana, yang kedua al-iftiqar, yang ketiga al-i'tiraf, dan yang keempat doa. Inilah 4 hal yang penting yang terkandung di dalam lafaz Sayyidul Istighfar. Kita lagi bahas yang pertama dulu ya, tentang apa? Tentang memuji Allah. Allahumma anta Rabbi, la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau, Pak. Ini menunjukkan apa, Bapak Ibu sekalian? Ini menunjukkan tentang uluhiyah. Tentang uluhiyah. Bahwa tidak ada yang patut saya sembah, tidak ada yang layak saya pintai pertolongan, tidak ada yang layak saya jadikan sandaran, tidak ada yang layak saya jadikan tempat keberpasrahan dan tempat kebergantungan, kecuali Engkau ya Allah. Nah itu apa? Itu namanya la ilaha illa anta. Ya. Karena di sini ada tauhid, namanya tauhid uluhiyah. Jadi tadi rububiyah, yang ini uluhiyah. Kalau rububiyah, Engkau yang menciptakanku, Engkau yang merawatku, Engkau yang mengabulkan doa-doaku, Engkau yang menyediakan semua kebutuhanku. Kalau ini la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang patut aku sembah, tidak ada Tuhan yang patut aku pintai pertolongan, tidak ada Tuhan yang patut aku jadikan sandaran, tidak ada Tuhan yang patut aku jadikan keberpasrahan, tempatku keberpasrahan, tempatku bergantung dan lain sebagainya, kecuali Engkau ya Allah. Nah itu la ilaha illa anta. Di dalam nggak Bapak Ibu sekalian? Dalam sekali itu. Ya. Kemudian ada kata apa Bapak Ibu? Kholak tani. Engkaulah yang menciptakanku. Ya. Engkaulah yang menciptakanku. Kira-kira Bapak Ibu dari kata engkaulah yang menciptakanku, kira-kira ada pemaknaan apa kata para ulama? memuji Allah. Ini Bapak Ibu tinggal dibaca ininya apa penjelasannya. Kayak ini tinggal dibaca Mas sekalian. Kan apa yang saya sampaikan tinggal dibaca ya. Nggak ngerti Ustaz. Allah Bapak Ibu yang menciptakanku ya. Ini untuk menegaskan Bapak Ibu sekalian bahwa aku rela ya Allah Engkau perintah, aku rela apapun yang Kau berikan kepadaku. Aku rela apapun yang Kau takdirkan kepadaku, karena aku adalah milik-Mu ya Allah. Akulah ciptaan-Mu gitu. Itu Bapak Ibu tentang kholaqtani ya. Aku ridho diapa-apain sama Engkau ya Allah. Aku ridho diurus oleh-Mu ya Allah. Aku ridho dengan semua takdir-takdir-Mu dalam hidupku ya Allah. Aku ridho dan apapun yang Kau berikan dalam hidupku. Aku ridho dan apapun yang Kau perintahkan dalam hidupku. Karena aku adalah milik-Mu. Aku adalah ciptaan-Mu ya Allah. Nah itu namanya kholaqtani Bapak Ibu sekalian ya. Ini sudah ditulis, harus dijelaskan lagi ya begitu. Nah ini yang pertama Bapak Ibu ya, tentang apa? Tentang memuji Allah. La ilaha illa anta khalaqtani ya. La ilaha anta rabb, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani. Ya Allah, Engkaulah Tuhanku. Engkaulah yang menciptakanku. Engkaulah yang mengurusku. Engkaulah yang mengabulkan semua doa-doaku. Engkaulah yang memberi semua keperluanku dan menyediakan semua kebutuhan-kebutuhanku. Engkaulah yang melihara aku di siang dan malam. La ilaha illa anta.
tidak ada Tuhan yang patut aku sembah, yang patut aku mintai pertolongan, yang patut aku jadikan tempat bersandar, bergantung, berpasrah dan berharap kecuali Engkau ya Allah. Dan aku adalah khalaqtani, aku adalah hambamu. Oleh karena itu aku ridho di apa-apain juga olehmu. Aku ridho dengan seluruh keputusanmu untuk diriku. Aku ridho dengan apapun yang kau takdirkan dalam hidupku. Aku ridho dengan apapun yang kau berikan dalam hidupku. Aku ridho dengan apapun yang kau perintahkan dalam hidupku. Karena aku memang milikmu. Aku adalah ciptaan. Nah itu Bapak Ibu ya. Itu maknanya adalah as-sana. Sekarang kita masuk Bapak Ibu ke bahasan kedua dari Sayyidul Istighfar ini. Tadi pujian. Sekarang iftiqar, Pak. Pengakuan hati bahwa kita sangat membutuhkan Allah. Apa bentuknya Bapak Ibu? Di sini ada kalimat wa ana abduka. Ya. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mas tata'tu. Aku adalah hambamu dan aku ada dalam perjanjian denganmu dan janjimu semampu aku. Mari kita lihat Bapak Ibu sekalian. Ini masuk dalam bahasan tentang iftikar. Bahwa kita sangat membutuhkan Allah. Kenapa? Karena kita hamba Allah. Berarti kita sangat membutuhkan apa Bapak Ibu sekalian? Allah. Allah. Karena kita hamba Allah Bapak Ibu, maka kita sangat membutuhkan Allah. Saya tanya kepada Bapak Ibu, apa makna abdun itu? Sekalian ya. Apa makna abdun itu? Jadi kalau Bapak Ibu makna abdun, ketika kita menyebut abdun, berarti yang terasa apa Pak? Kita harus merendah, betul kan? Ya. Kita harus tadoru, merendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir Bapak, makna abdun itu apa? Abdun itu seperti busur panah, Pak, kata para ulama. Kalau busur panah Bapak Ibu, dia melesat kemanapun tergantung siapa. Allah. Tolong Bapak Ibu, abdun itu kan maknanya busur panah. Ketika busur panah melepas, kemana saja, itu tergantung siapa? Tergantung yang mana? Yang memanahnya. Dan kita adalah hamba Allah. Berarti Bapak Ibu, apapun yang Allah perintahkan dalam hidup kita, kita taati. Karena kita ini busur panah. Kemanapun kita diarahkan, tergantung siapa yang mana. Dan kita hamba siapa? Bukan hamba pemanah, awas Bapak Ibu. Hamba Allah. Dan kita ini hamba Allah, Bapak Ibu. Mau kita arahin kemana saja, Bapak Ibu harus ridho. Karena memang kita ini adalah busur panah. Dan pemanahnya adalah siapa? Pemanah siapa Bapak Ibu? Allah. Allah memerintahin apapun kepada kita, Bapak Ibu sekalian, kita terima gitu. Dan hebatnya Allah Bapak dan Ibu, Masya Allah. Allah ketika menyuruh kepada kita, bukan sekedar nyuruh itu. Satu, suruhannya tidak berat. Yang kedua, kepentingan suruhan itu untuk kita, bukan untuk Allah. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, pahalanya itu sangat besar sekali. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu, kalau Allah menyuruh kita dengan perintah yang berat, wajar nggak? Enggak. Wajar, Pak, karena kita hamba Allah, kita miliknya itu. Oh, iya. Yang kedua, kalau Allah menyuruh kita balasan masih wajar nggak? wajar. Wajar karena kita hambanya, Pak, kita ciptaannya. Apapun yang Allah berikan kepada kita, kita harus terima. Karena kita ini ciptaannya dan hambanya. Tapi suruhan Allah Bapak Ibu, satu, tidak berat. Yang kedua, berpahala. Yang ketiga, kepentingan dari suruhan itu bukan untuk Allah tapi untuk kita itu. Betul tidak Bapak Ibu sekalian? Makanya aku adalah hambamu ya Allah. Maka kemanapun kau arahkan hidup aku ridho. Ya begitu. Satu, ketika Bapak Ibu mengatakan aku hambamu, harus ada rasa merendah diri di hadapannya. Merasa kecil di hadapannya. Karena kita hamba Allah. Ya. Karena kita hamba Allah. Dan yang kedua, apapun titah dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus melaksanakannya.
Kenapa? Kita hambanya. Betul Bapak Ibu sekalian? Tapi sekali lagi Bapak Ibu, Allah Maha Sayang kepada kita. Tidak pernah menyuruh sesuatu yang berat. Bahkan ketika menyuruh kepada kita, Allah berikan balasan. Dan balasan yang Allah berikan kepada kita selalu melampaui apapun yang kita lakukan. Artinya, antara ibadah kita dan balasan Allah tidak seimbang. Balasan Allah selalu lebih indah, selalu lebih besar dari apa yang bisa kita lakukan sebagai ibadah kita. Dan terakhir, semua perintah-perintah Allah kepentingannya bagi siapa? Kita. Buat kita sebagai hamba. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Itu Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku adalah hamba-Mu ya Allah. Oleh karena itu, aku akan menerima apapun titahmu dalam hidupku. Nah begitu ya. Itu namanya abduk. Mas, ini Bapak Ibu, kalau seorang hamba, kira-kira doib gak Bapak Ibu sekalian? Doib ya? Dia butuh nggak perlindungan dari yang kuat? Nah itu Pak. Kalau kita merasa hamba, tidak boleh jauh dari Allah. Karena kita sangat membutuhkan. Itu penjelasan terakhir dari para ulama terkait dengan apa makna wa anna abduka. Engkau Tuhanku dan aku adalah Hambamu. hamba. Kemudian Bapak Ibu mari kita lihat lagi wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Dan aku ada dalam perjanjian denganmu dan janjimu semampu aku. Para ulama memberikan bahasan annal ahda wal wa'da huwa minallah lil insan wa huwa man ahidallahu li ibadihi ayyuminu bihi wa yuti'uhu amarahu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang Allah janjikan kepada kita yaitu untuk menaatinya dan beriman kepadanya. Dan janji Allah kepada kita adalah siapapun yang bertaat kepadanya akan mendapatkan pahala darinya. Dan pahala terindah yang akan Allah berikan kepada kita adalah surga Bapak Ibu sekalian. Nah ini ya yang disebut dengan wa ana ala ahdika wa wa'dika. Jadi ada perjanjian Bapak Ibu. Perjanjiannya apa? Kita harus menaati Allah. Kan ketika kita sebelum lahir, kita sudah berjanji apa Bapak Ibu? Alastu bi rabbikum qalu bala. Syahidna. Qalu bala. Syahidna. Jangan qalu bala, bala itu nanti makanan Bapak Ibu ya. Begitu. Jadi ada perjanjian kita dan Allah apa? Perjanjian menaatinya. Perjanjian kedua, kalau kita menaatinya, Allah akan berikan kepada kita balasan di dunia dan balasan kelak di akhirat. Maka Bapak Ibu semampu kita laksanakan perjanjian-perjanjian itu. Semampu kita Bapak Ibu sekalian, laksanakan perjanjian-perjanjian itu untuk beriman kepadanya, untuk menaatinya, dan siapapun yang menaati Allah dan beriman kepada Allah, Allah menjanjikan apa? Menjanjikan balasan bernama surga. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mengatakan wa ana ala ahdika wa wa'dika, ya Allah, aku akan tunaikan janjiku kepadamu semampu aku untuk beriman kepadamu dan menaatimu. Ya. Dan engkau berjanji kepadaku kalau aku menaatimu, engkau akan berikan surga kepadaku. Nah, itu namanya wa ala ahdika wa wa'dika itu. Paham Ibu dan Bapak sekalian? Ini dalam sekali ya. Kemudian Ibu dan Bapak, yang ketiga yang terkandung di dalam Sayyidul Istighfar itu adalah al-i'tiraf, pengakuan. Tadi yang pertama pujian, yang kedua kebutuhan kita kepada Allah, dan yang ketiga apa? Pengakuan. Apa pengakuan yang terkandung di dalam Sayyidul Istighfar? Yang pertama abu'u laka bi ni'matika alayya. Aku mengakui nikmat-nikmatmu kepadaku. Jadi Bapak Ibu dalam Sayyidul Istighfar itu ada pengakuan kita yang tulus kepada Allah bahwa kita mengakui bahwa kita diberikan nikmat oleh Allah yang tidak bisa dihitung Bapak Ibu sekalian. Itu pengakuan pertama. Engkau telah memberikan nikmat yang begitu banyak dalam hidupku sampai aku tidak bisa menghitungnya.
Abu'u laka bi ni'matika alayya. Tapi pengakuan yang kedua, wa abu'u bidzanbi, dan aku pun mengakui begitu banyak dosaku kepadamu. So, Bapak Ibu silakan adukan dua pengakuan ini. Engkau telah memberikan banyak nikmat kepadaku, dan aku pun mengakui betapa banyak dosaku kepadamu. So, Bapak Ibu sekalian, itu akan terjadi sebuah hal yang begitu sedih di perasaan kita. Karena Allah begitu baik kepada kita, tetapi kita begitu buruk kepada Allah. Allah terus hadirkan kebaikan dalam kehidupan kita, seakan-akan tidak ada hamba lain kecuali kita. Namun kita terus, Bapak Ibu sekalian, mengantarkan kemaksiatan kepada Allah, seakan-akan kita punya Tuhan lain selain Allah. Pengakuan ini, Bapak Ibu, kalau kita betul-betul dalam, Bapak Ibu akan nangis itu. Malu sama Allah. Betul nggak? Itu sekalian itu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidzanbi. Aku mengakui, ya Allah, Engkau banyak memberikan nikmat kepadaku. Tapi aku pun mengakui betapa banyak dosaku kepadamu. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau bahasa kita, kebaikan dibalas dengan Keburukan. itu baik. Itu akan terjadi goncangan di dada kita kalau kita memahami ini, Bapak Ibu sekalian. Ya Allah, Engkau begitu baik kepadaku, tapi begitu buruk amal-amalku kepadamu, ya Allah. Nah itu sekali. Makanya wajar kalau kita mendalami ini, Pak, kita akan nangis gitu ya. Kenapa? Karena kita selama ini berbuat buruk kepada Allah yang begitu baik dalam hidup kita. Kalau Bapak Ibu berbuat buruk kepada orang yang nggak baik sama kita, masih wajar ya. Apalagi berbuat buruk kepada orang yang buruk kepada kita. Itu steng-steng, apa steng-steng? Seimbang. Tapi rasakan Bapak Ibu sekalian. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidzanbi. Kita banyak berbuat buruk kepada Allah yang begitu baik kepada kita. Setiap hari Allah sibuk untuk merawat kita di siang dan malam. Ini di surat Ar-Rahman ayat 29 kan? Kulla yaumin huwa fisya'nin. Setiap hari Allah sibuk untuk menyediakan semua kebutuhan kita. Setiap hari Allah sibuk untuk mengabulkan doa-doa kita. Setiap hari Allah sibuk untuk mengalirkan rezeki kepada kita. Setiap hari Allah sibuk untuk mencintai dan merawat kita. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Sampai Allah tidak tidur dan tidak ngantuk karena ingin terus sibuk mengurus kita. Tidak ada kesibukan Allah setiap hari setelah menciptakan kita kecuali untuk terus sibuk merawat, mencintai dan mengurus kita. Namun kita balas semua itu dengan kemaksiatan kepadanya. Itu sekalian ya. Bu Tuti, kalau kita merenungkan kalimat ini, betul-betul akan lahir rasa malu yang begitu besar kepada Allah. Malu ya, karena kita berbuat buruk kepada Allah yang begitu Baik. Padahal Bapak Ibu, siapapun yang punya hati tidak akan rela berbuat buruk kepada orang yang sangat baik. Kan ada kalimat, saya tidak tega karena dia terlalu baik. Betul nggak? Kalau kita punya hati itu, siapapun yang punya hati tak mungkin tega berbuat buruk kepada orang yang sangat baik kepada kita. Ada kalimat tertega, dia terlalu baik bagiku, Allah itu. Gitu. Sekarang Bapak Ibu, siapa yang paling baik dalam hidup kita? Tidak ada yang lain kecuali Allah. Tapi kenapa kita tega terus berbuat buruk kepadanya? Rasakan oleh sekalian itu ya. Masya Allah. Makanya kalau kita sudah memahami ini Bapak Ibu, tidak ada kalimat-kalimat istighfar yang bisa mengalirkan air mata kecuali sayyidul istighfar. Perhatikan Bapak Ibu kayak begini. Coba kita renungkan ya. Allah setiap hari memberikan rezeki kepada kita. Itu ya. Tapi dengan rezeki itu kita pakai maksiat kepada Allah. Kira-kira Bapak Ibu ini wajar atau kurang? Saya tanya kepada Bapak Ibu,
Ada nggak kemaksiatan yang kita lakukan tanpa menggunakan rezeki Allah? Ada nggak? Ayo. Tidak ada. Tidak ada kemaksiatan yang kita lakukan kecuali pasti memakai dan menggunakan karunia dari Allah. Ya kan? Allah setiap hari memberikan karunia kepada kita dan kita pakai untuk bermaksiat kepadanya. Sok rasakan Bapak sekali itu. Itu betul ya. Karena tidak ada kemaksiatan yang kita lakukan kepada Allah kecuali pasti menggunakan fasilitas dari Allah. Namun Bapak Ibu, ini indahnya Allah, Teh Tina dan sebagainya. Ketika Allah ngasih rezeki kepada kita, Bapak Ibu ya, dan kita pakai untuk bermaksiat kepadanya, Pak. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Allah tutup semua kemaksiatan itu dan Allah akan maafkan. Sok sebaik apa Allah dalam hidup kita. Kalau kita kan akan ngambek betul ya. Orang dipakai malah dipakai untuk lah gitu kan begitu ya. Allah ngasih anugerah kepada kita dan kita pakai anugerah itu untuk bermaksiat kepadanya. Tetapi Allah maafkan semuanya. Sebaik apa Allah dalam hidup kita Bapak Ibu. Makanya pernah saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan Bapak di kajian sebelumnya, kalau kita merenungi tentang kebaikan Allah dalam hidup kita, memaafkan dosa-dosa kita, kira-kira kita optimis ke surga atau ke neraka? Optimis ke surga. Ke surga. Tapi kalau kita merenung tentang segala kemaksiatan kita selama ini, optimis ke surga atau ke neraka? Ke neraka. Astagfirullah. Surga. Kalau kita merenungkan tentang kebaikan Allah dalam hidup kita, Bapak Ibu ya, memaafkan dosa-dosa kita, ya, mencintai kita, ingin mengantarkan kita ke surga, rasanya optimis kita ini akan ke surga. Tapi kalau kita merenungi tentang kemaksiatan kita selama ini, ya, tentang dosa-dosa kita selama ini, kita optimis ke surga atau ke neraka? Nah, ya, itu bilang Bapak Ibu ya. Nah, ini makanya saya tuh di kalimat ini Teh Bututi ya. Abu ulaka bini amatika alayya wa abu bidzanbi. Suka nggak kuat Bapak Ibu ya. Kita terlalu jahat sama Allah itu. Kita terlalu buruk kepada Allah yang begitu baik kepada kita. Bapak Ibu coba angkat tangan. Apa sih perbuatan Allah yang buruk kepada kita sampai kita tega berbuat buruk kepada Allah? Gitu. Bapak Ibu coba angkat tangan. Siapa yang pernah diperlakukan buruk oleh Allah? Nggak ada, Bu. Tapi kenapa kita masih terus berbuat buruk kepada Allah? Kan hati Bapak Ibu, hati itu biasanya nggak tega berbuat buruk kepada orang yang begitu baik kepada kita. Berarti selama ini jangan-jangan kita tidak punya hati kepada Allah, Bapak Ibu. Astagfirullah. Mudah-mudahan Bapak Ibu ya, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memaafkan dosa-dosa kita dan memberikan kesempatan kita untuk bisa terus memperbaiki diri ya. Malu Bapak Ibu sudah usia 50 tahun, 60 tahun. Padahal di awal sampai usia ini, setiap detik Allah terus berikan rezeki dalam hidup kita. Tapi kita masih terus berbuat maksiat kepadanya ya. Astagfirullah. Baik, Ibu dan Bapak yang terakhir ya, ini muatan terakhir dari Sayyidul Istighfar. Tadi yang pertama adalah pujian, yang kedua adalah kebutuhan kita kepada Allah, yang ketiga pengakuan diri kita kepada Allah, pengakuan bahwa Allah ya yang ngasih nikmat, tapi juga pengakuan bahwa kita banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Abu ulaka bi ni'matika wa abu bidzanbi. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian,
muatan dari Sayyidul Istighfar ini yang terakhir adalah doa, Pak. Itu permintaan kita kepada Allah. Maka permintaan apa Bapak yang terbaik di doa ini adalah kalimat ini. Faghfirli. Maafkan aku ya Allah. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sebelum kita mengatakan maafkan aku, itu Bapak Ibu ingat dengan tadi ya, dengan apa rububiyah Allah, dengan uluhiyah Allah, dengan apa tadi itu, dengan apa tidak ada yang patut disembah Bapak Ibu ya. Kemudian juga ingat tentang rezeki yang sudah nikmat sudah Allah berikan dalam hidup kita. Kemudian juga tentang dosa kita yang banyak dan ditutup dengan kata faghfirli, maafkan aku ya Allah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya. Ini indah surah istighfar itu. Maafkan aku ya Allah. Ya. Faghfirli. Bahkan kita kuatkan dengan kalimat ini Bapak Ibu. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau engkau tidak memaafkan aku gimana kan gitu Bapak Ibu ya. Kalau terjemahnya, karena sungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau, Pak. Seakan-akan kalau kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah, kita mau bagaimana Bapak Ibu sekalian begitu. Kenapa mau gimana? Yang menciptakan kita adalah Allah. Yang ngasih segalanya kepada kita adalah Allah. Tempat kita meminta adalah Allah. Yang ngasih rezeki adalah Allah. Kalau Allah tidak memaafkan kita, kita mau ke siapa Bapak Ibu sekalian? Nah itu bahasanya itu betul ya. Kita mau cari siapa lagi kalau Allah tidak memaafkan dosa-dosa kita. Contoh begini Bu Tuti. Kalau bapak kita tidak memaafkan kita, kita masih punya ibu. Ya kan? Kalau ibu tidak memaafkan kita, kita masih punya besti. Kalau ibu, bapak, dan besti tidak memaafkan kita, kita masih punya orang lain. Tapi ini Allah satu-satunya Bapak Ibu. Yang menciptakan kita, yang ngasih rezeki, yang mencintai kita, yang mengurus kita Bapak Ibu ya. Yang tempat kita bergantung, tempat kita bersandar. Ketika Allah tidak memaafkan kita, ke siapa lagi kita meminta? Makanya ada kalimat, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jika engkau tidak memaafkan aku ya Allah, bagaimana dengan hidupku ini? Karena aku tidak punya siapa-siapa lagi kecuali engkau. Nah itu kalimat dari fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya. Dan di sini disampaikan wa ayyataqida annallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Bapak Ibu sekalian, kita yakin dengan kalimat ini bahwa Allah akan mengampuni semua dosa-dosa itu. Wa annahu la yu'jiju syai'un. Allah tidak akan pernah merasa keberatan, merasa lemah untuk memaafkan dosa-dosa kita. Bahkan di sini disampaikan wa anna maghfiratahu awsa, ya, awsa'u. Dan ampunan Allah begitu luas Bapak Ibu sekalian, min dunubi ibadi, daripada dosa hamba-hambanya. Ampunan Allah itu lebih luas daripada dosa hamba-hambanya. Wa annal abda law atallahu bikirabil ardi khataya. Bahkan dalam sebuah hadis, andaikan kita datang kepada Allah dengan dosa sebesar bumi, Allah akan datang kepada kita dengan ampunan seluas semesta itu. Ini sampaikan Bapak Ibu sekalian ya. Summa istaghfarallahu fa innahu la yaghfiru lahu wa la yubali. Kan begitu Bapak Ibu sekalian. Baik. Inilah ditutup dengan doa faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ampuni aku ya Allah, karena sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosaku kecuali Engkau. Itu penutup dari Sayyidul Istighfar. Ini makna yang terkandung di dalam Sayyidul Istighfar ya. Ini sangat dalam, sangat tinggi, dan kalau kita membaca doa ini, tidak hanya dosa-dosa kita dimaafkan oleh Allah, tetapi sesuai dengan janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita membacanya di pagi hari, kemudian meninggal sebelum sore hari, bahwa min ahli jannah, kita akan digolongkan oleh Allah menjadi ahli surga. Betapa indahnya kalimat ini. Sampai-sampai janjinya adalah surga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita membacanya di malam hari, kemudian meninggal sebelum pagi hari, kata Nabi, bahwa min ahli jannah,
maka kita akan menjadi ahli surga. Mudah-mudahan ibu dan bapak sekalian, sayyidul istighfar ini menjadi salah satu kalimat istighfar yang paling kita cintai, sehingga kita terus bisa membacanya di setiap hari sebagaimana anjuran Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan kita dilayakkan oleh Allah untuk direncanakan menjadi ahli surga. Ini mungkin Bapak Ibu adalah epilog dari kajian tentang Al-Ghafar, Al-Ghafur, dan Al-Ghafir. Ditutup dengan Sayyidul Istighfar. Wallahu a'lam bishawab. Saya persilakan Bu Tuti. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khair Pak Ustadz atas kajian sore hari ini menutup kajian Asmaul Husna series dari Al-Ghafar, Al-Ghafir, dan Al-Ghafur yang luar biasa. Epilog yang disampaikan tadi, mudah-mudahan kalau kemarin-kemarin secara pribadi Tuti ketika beristighfar atau mengucapkan Sayyidul Istighfar ini pemaknaannya kurang gitu ya Ustadz. Tapi ketika mendapatkan kajian sore hari ini luar biasa. Benar-benar Allah Maha penyayang sama umatnya kepada hambanya, sehingga Allah berikan pahala surga ketika kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mangga dipersilakan untuk bertanya kepada Pak Ustadz kalau ada yang mau ditanyakan. Yang bertanya langsung, ini ada yang bertanya di kolom chat Ustadz. Yang pertama dari Ibu Lia. Izin bertanya Ustadz, astagfirullah, kita tidak punya hati kepada Allah. Kenapa ya Ustadz? Apakah karena kita masih tidak soleh? Gimana caranya kita punya hati kepada Allah? Silakan Ustadz. Baik Ibu dan Bapak sekalian, apa ya? Kita mungkin selama ini Bu Tuti ya, kayak biasa berbuat salah kepada Allah itu ya. Tetapi kita selalu menjadi masalah ketika berbuat salah kepada orang gitu ya. Apalagi orang itu yang sangat mencintai kita dan sangat baik kepada kita gitu ya. Padahal tidak ada yang paling baik dalam hidup kita kecuali Allah. Tidak pernah mengecewakan Bapak Ibu ya. Tidak pernah ngasih sesuatu yang buruk, tidak pernah melukai, karena Allah begitu mencintai kita. Sampai-sampai kata Syekh Al-Arifi, la arhamu bika illa min rabbika. Tidak ada yang begitu mencintai kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan itu Allah buktikan dengan segala kebaikannya ya. 24 jam dalam hidup kita dengan rezekinya, kesehatan, kemudahan segala urusan Bapak Ibu ya. Dikabulkan doa, disediakan semua kebutuhan, Bapak Ibu diberikan kesehatan, dibahagiakan, semua Allah alirkan di siang dan malam itu. Lalu kemudian kita berbuat buruk, ini rasanya kita nggak punya hati begitu ya. Karena kepada orang kita nggak mungkin begitu kalau dia begitu baik kepada kita, betul kan ya? Kepada orang yang kebaikannya terbatas, yang kadang mengecewakan kita nggak tega berbuat buruk kepadanya. Lalu kenapa selama ini kita tega berbuat buruk kepada Allah yang begitu baik dan tidak pernah mengecewakan kita itu? Itu ada di kalimat wa abu'u bidzanbi wa abu'u bi ni'matika alayya wa abu'u bidzanbi. Makanya kalau kita merenung kayak begini Bapak Ibu akan sampai ke tingkat malu yang begitu dalam untuk tidak pernah lagi berbuat keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah Allah Bapak Ibu tidak baik kepada kita, tidak menyiapkan rezeki setiap hari, tidak mengurus kita di siang dan malam, tidak mengabulkan doa-doa kita, tidak mengijabah permintaan kita, maka mungkin kita wajar berbuat buruk kepadanya, walaupun kita ciptaannya. Tapi lihatlah sisi kebaikan Allah Bapak dan Ibu.
Tidak ada yang paling baik dalam hidup ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ada pertanyaan, apa yang telah Allah berikan dalam hidupmu? Kita bingung jawabnya. Kenapa? Karena segalanya sudah Allah kasih gitu ya. Tetapi kenapa kita begitu tega untuk bisa berbuat buruk kepadanya itu? Nah, ini perenungan yang harus kita lakukan ketika membaca Sayyidul Istighfar di kalimat wa abu'u bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kita punya hati, Bapak Ibu, ya, agar kita tidak tega lagi berbuat buruk kepada Allah yang begitu baik dan begitu mencintai kita, yang tidak pernah mengecewakan dan menyakiti kita itu, ya. Demi Allah Bapak Ibu sekalian, Allah tidak pernah nyakitin kita, ngecewain kita itu. Karena Allah menciptakan kita hanya untuk mencintai kita ya. Allah sampaikan itu di surah Nuh ayat 119 itu ya. Hud 119 illa marhima rabbuk walidalika khalaqakum. Aku menciptakan kamu bukan untuk mengecewakanmu dan menyakitimu, tapi aku menciptakanmu hanya untuk mencintaimu. Kan gitu Allah itu, Bapak Ibu sekalian. Lalu kenapa setega ini engkau kepadaku, kata Allah, mungkinnya begitu betul ya. Ketika banyak berbuat maksiat gitu ya. Nah, bagaimana kita punya hati yang bersih kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu? Maka mungkin kita bisa menemukan jawabannya di 5M ya. Di 5M Bapak Ibu. 5M ini bukan 5 miliar ya atau 5.555 perak. 5M inilah tazkiyatun nafs untuk melakukan riyadoh, mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita mah untuk membangun apa? Bu Tuti, hati ke hati itu membangun apa namanya? Chemistry, Ustaz. Chemistry, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kata para ulama bisa dilakukan dengan 5M. Dan 5M ini dalam kajian tazkiyatun nafs ya. Untuk membangun chemistry ya, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala dan kedalaman perasaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. M yang pertama tentu saja muraqabah Bapak Ibu ya. Perasaan bahwa kita senantiasa diawasi Allah. Tidak ada setiap gerak fisik kita dan lintasan hati kita kecuali semuanya itu dalam pemantauan Allah Subhanahu wa taala ya. Yang kedua adalah Bapak Ibu namanya muahadah ya. Muahadah ini Bapak Ibu harus ingat bahwa kita terlahir itu bukan cuma-cuma lahir, tetapi ada misi yang harus kita laksanakan yaitu beribadah kepadanya. Kemudian yang ketiga adalah mujahadah, Pak. Bersungguh-sungguh Bapak Ibu ya, untuk terus mendekat, menguatkan iman, memperbaiki ibadah. Namanya mujahadah, Pak. Kenapa ada kalimat bersungguh-sungguh? Karena rintangannya banyak, dari syahwat, dari setan kan, yang akan terus mengganggu ibadah kita dan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat namanya muhasabah ya. Mengevaluasi, memeriksa amal kita setiap hari untuk diperbaiki kesalahannya dan ditingkatkan kebaikan-kebaikannya. Itu namanya muhasabah, pemeriksaan yang sangat teliti terhadap semua amal-amal yang kita lakukan itu. Dan terakhir adalah muraqabah, mujahadah, muahadah, muhasabah. Satu lagi apa Bapak Ibu sekalian? Namanya muraqabah, mujahadah, muahadah, muhasabah. Satu lagi Bapak dan Ibu. Ma'ayatullah. Bukan Bapak Ibu sekalian? Saya lupa ya. Masih ada yang jawab gak ya? Muraqabah, mujahadah, muahadah, muhasabah, muaqabah, mohon izin. Muaqabah. Muaqabah itu adalah setiap kita meninggalkan kewajiban atau setiap kita berbuat kesalahan, kita menghukum diri Bapak Ibu sekalian. Menghukum diri. Bagaimana cara menghukum dirinya? Para ulama memberikan penjelasan, misalnya kalau kita kehilangan tahajud, menghukum dirinya, Bapak Ibu di hari itu harus bersedekah, gitu ya. Atau misalnya kalau kita kehilangan sholat berjamaah, menghukum dirinya adalah hafalin surat ini, surat itu, Bapak Ibu. Itu menghukum diri. Karena butuh ada vonis, ada hukuman agar kita tidak mudah berbuat kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau setiap kita berbuat salah dan kita tidak menghukum diri, kita akan keenakan dan akan mudah berbuat kesalahan kepada Allah.
Namun setiap kita berbuat salah kepada Allah dengan meninggalkan kewajiban atau melakukan hal yang Allah larang, maka Bapak dan Ibu semakin tidak mudah berbuat Masih salah. lama. Itu namanya adalah mu'aqabah, ya, Pipis. mu'aqabah. Nah, ini terus Bapak Ibu ya ini terus Bapak Ibu dijaga 5M ini, maka pada akhirnya kita akan sampai ke titik kedekatan terindah dengan Allah. Chemistry terbaik bersama Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair Ustaz atas sebagai trik mungkin ya untuk menjaga chemistry dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa diimplementasikan. Terima kasih untuk penanya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Yuniarti, Bu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Allah akan mengampuni dosa padahal seorang hamba banyak dosa. Dan sebagai seorang hamba malu kadang tidak bisa mematuhi perintahnya bagaimana solusinya kalau menemukan seperti ini? Pertanyaannya apa, Bu? Mohon izin. Jadi bagaimana seorang hamba itu malu kadang tidak bisa mematuhi perintahnya. Solusinya bagaimana untuk kalau menemukan seperti ini, Ustaz? Jadi membangun rasa malu kepada Allah begitu ya? Betul mungkin, Ustaz. Membangun rasa malu kepada Allah itu Bapak Ibu dari banyak tips itu adalah cuma satu kalimat. Ini paling efektif, paling jelek Bapak Ibu. Bagaimana cara membawa rasa malu kepada Allah? Yaitu kalimat apa yang telah Allah berikan kepadamu. Itu sekalian. Ya. Apa sih yang telah Allah berikan kepadamu sampai kamu tega harus berbuat buruk kepadanya? Itu Bapak Ibu. Maka ketika kita merenungkan sebuah jawaban, itu akan melahirkan rasa malu. Karena apapun maksudnya karena Allah telah memberikan segalanya dan semuanya itu. Wa ma bikum bi ni'matin faminallah. Tidak ada yang kita miliki di kehidupan ini kecuali semuanya pemberian Allah itu. Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, "Wa ma bikum bi ni'matin faminallah." Apapun yang kamu miliki di kehidupan ini semuanya pemberianku, kata Allah. Masih tegakah kita untuk bermalas-malas menaatinya? Masih tega-tegakah kita untuk mengkhianatinya? Padahal Allah yang telah memberikan segalanya dalam hidup kita. Kan begitu gitu ya. Maka kalau kita merenungkan jawaban ini, apa sih yang telah Allah berikan kepadamu? Maka ketika kita merenungkan jawabannya, maka hati kita akan sampai ke rasa malu. Karena boleh jadi selama ini kita kurang bersyukur ya, kurang semangat dalam melaksanakan perintahnya, bahkan masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang kita laksanakan, yang kita lakukan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mungkin Bapak Ibu sekalian untuk membangun rasa malu kepada Allah. Allah begitu baik kepada kita dan segalanya Allah telah berikan untuk hidup kita. Na'am wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair, Ustaz. Enggak, bagi Bapak Ibu yang akan mungkin satu lagi Bu Tuti ya, karena sudah satu lagi lama. nih kalau menjelang maghrib. Menjelang maghrib. Boleh saya, Ustaz? Mangga silakan. Silakan Pak Dokter. Saya itu kan umur udah 77 tahun. Mudah-mudahan Pak Dokter sehat, berkah selalu insya Allah. Ke dosa ingat banyak terus, dan kemudian rasa malu juga ada. Iya. Tapi kalau ketika sedang memohon ampun, menyadari dosa, nggak bisa nangis, nggak bisa keluar air mata. Tapi kalau kita membaca Quran, membaca riwayat-riwayat Nabi dan para sahabat bisa nangis. Tapi kalau begitu ingat dosa sendiri, nggak bisa nangis. Kalau lihat Ustadz enak, begitu cerita yang sedih langsung nangis. Kabita, gimana caranya Ustaz kabita? Masya Allah. Baik, Masya Allah Pak, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, taufik buat Bapak, keluarga besar juga dan kita semua insya Allah. Alhamdulillah Pak Surahman senantiasa membersamai di kajian Sahabat Surga dan betul-betul mudah-mudahan kita dibersamakan sampai ke surga insya Allah. Baik,
Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Memang satu, kita butuh kelembutan hati ya. Al ibadah tahtaju ila lainil qalb. Ibadah itu membutuhkan kelembutan hati. Dan kita lihat Pak Dokter ya, Umar bin Khattab sekeras apapun dia itu ya. Bahkan kata para sahabat Islam ini meraih kemuliaan ketika masuknya Umar ya. Sangat luar biasa. Tetapi beliau salah satu sahabat Nabi yang setiap ingat dosa itu meneteskan air mata ya. Karena memang Bapak Ibu sekalian, ketika kita ingat dosa, kata Said Qutb, harus betul-betul ada anadam ala mafata minal ma'asi. Betul-betul punya perasaan menyesal atas segala dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu. Bahkan kata Said Qutb dalam fi dilal Quran, hati kita seperti dicabik-cabik, disayat-sayat, ya, dipotong-potong dengan rasa sakit yang begitu perih karena kita pernah berbuat kehilapan di masa lalu. Nah itu harus dilatih Pak ya gitu ya, Pak Dokter ya. Jadi kita terlalu banyak dosa gitu ya di masa lalu itu yang nggak pantas kita lakukan karena Allah begitu baik kepada kita. Itu dilatih namanya al-adam ala mafata minal ma'asi. Dan tentu saja untuk meneteskan air mata ini, Bapak Ibu sekalian, membutuh kelembutan hati. Tapi bukan berarti Pak orang yang tidak nangis itu tidak lembut ya. Karena ekspresi orang kan berbeda-beda gitu. Ada orang ingat udah nangis kan begitu, ada yang enggak tidak gitu. Tetapi yang menentukan itu bukan air matanya, tapi kesungguh-sungguhannya, menyesal dengan segala perbuatan, kemudian berjanji untuk tidak mengulang. Itu yang paling penting, bukan tetesan air matanya. Karena boleh jadi Bapak dan Ibu, orang yang tidak meneteskan air mata ternyata hatinya sungguh-sungguh kan, menyesal dengan apapun yang pernah dilakukan di masa lalu. Begitu. Kemudian orang yang menangis juga belum tentu dia sungguh-sungguh, mungkin terbawa suasana ya dan lain sebagainya. Maka ini tidak bisa dijadikan patokan air mata itu bentuk kesungguh-sungguhan. Karena ekspresi setiap orang itu berbeda. Yang kedua, Pak Dokter, ternyata titik sentuh orang itu berbeda. Setiap kita punya titik sentuh, dan titik sentuh ini setiap orang tidak sama. Ya. Misalnya ada orang yang nangis ketika disentuh tentang orang tua gitu. Ada orang yang meneteskan air mata ketika disentuh tentang keuangan misalnya Bu Tuti merasa tidak punya uang kok cerik begitu ya. Ada juga orang yang nangis ketika disentuh tentang dosa. Setiap kita punya titik sentuh masing-masing Pak Dokter ya begitu. Boleh jadi titik sentuh Pak Dokter itu tadi ketika membaca Al-Quran itu luar biasa Masya Allah ya. Itu seperti Abu Bakar ya. Abu Bakar Siddiq setiap baca Al-Quran nangis terus. Bahkan Aisyah itu melarang kepada Nabi untuk menjadikan Abu Bakar sebagai imam dalam sholat karena imam, karena dia asif, rojulun asif. Apa rojulun asif itu? Laki-laki yang setiap baca Al-Quran pasti nangis, itu namanya asif ya, bukan asep. Itu asif. Ada kelembutan titik sentuhnya di Al-Quran itu. Tapi ada juga Pak Dokter orang yang nangis ketika nonton drama Korea. Ternyata titik sentuhnya Lee Min Ho gitu ya. Gitu. Sampai habis nonton drama Korea tuh tisu berantakan gitu ya begitu. Setiap orang punya titik sentuh masing-masing. Tapi Bapak Ibu, apa kata Kordawi? Semakin indah iman kita, semakin lembut perasaan kita. Namanya su'ur imaniyah. Nabi itu kan Nabi pernah minta kepada seorang sahabat, bacakan kepada Iqra alayya minal Quran. Kata Nabi, bacakan kepadaku Al-Quran. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, kenapa aku harus bacakan Al-Quran kepadamu? Padahal Al-Quran turun kepadamu. Kata Nabi, inni uridu an asma min ghairi. Aku ingin mendengarkan dari yang lain. Baru satu ayat, Pak. Kata Nabi, cukup. Dan ketika dilihat, Nabi sudah banjir air mata itu. Satu ayat tuh sekalian ya. Artinya semakin hebat iman kita, Bapak Ibu ya, semakin kuat hubungan dengan Allah, itu semakin lembut perasaan kita. Makanya Pak Dokter, kita agak heran ya, ada orang yang
penceramah itu kasar itu gimana ceritanya gitu. Karena pasti kan dia itu dekat dengan Allah, tahajudnya bagus, qiyamul lailnya terjaga, tilawahnya juga terawat begitu ya. Karena nggak mungkin kalau seorang penceramah tidak begitu kan. Tapi kenapa punya hak lisan yang begitu tidak baik gitu. Ini nggak jelas di mana itu kesalahannya. Karena orang kalau makin kuat hubungannya dengan Allah, dia akan makin lembut perasaannya, makin santun peranginya, makin halus kata-katanya itu. Nah, ini kembali ke titik sentuh, Pak Dokter ya. Maka berbahagialah ketika air mata kita itu mengalir ketika semuanya cerita tentang Allah, Al-Qur'an ya, tentang tentang dosa, tentang neraka, tentang surga, tentang biografi Nabi. Bersyukurlah kalau air mata itu berjatuhan dan menetes untuk hal-hal yang sifatnya adalah akhirat. Kan di luar sana Pak Dokter banyak yang tumpah air matanya hanya untuk urusan-urusan duniawi saja itu ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ustaz. Sehat selalu, Allah. mudah-mudahan sehat berkah selalu dan mudah-mudahan nanti suatu saat bisa silaturahim ya insya Allah. Kalau ke Bandung kabar-kabari Pak. Insya Allah. Ya, Masya kemarin Allah. ke Bandung kakaknya Ustaz Imas kan si Apros. Oh, Masya Allah. Barakallah, barakallah ya. Masya Allah, senantiasa dalam kesehatan, keberkahan. Atur nuhun Ustaz atas jawabannya, Pak Rahman, atur nuhun. Bapak Ibu, karena waktu mungkin ya untuk pertanyaan dicukupkan dulu sampai 3 pertanyaan. Kalau Ustaz mau ditutup dengan doa dan closing statement-nya, silakan. Baik, Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, ini adalah sebetulnya hanya penutup ya dari kajian tentang Al-Ghafur, Al-Ghafir, dan Al-Ghafar yang sudah 3 kali pertemuan untuk membahas tentang 3 nama Allah ini. Dan kita tutup dengan Sayyidul Istighfar. Mudah-mudahan 3 pertemuan ini membuat kita semakin optimis bahwa sebanyak apapun dosa kita kepada Allah, Allah tidak akan kesulitan untuk memaafkan. Kita semakin terbangun harapan-harapan baik bahwa kita, Bapak Ibu sekalian, masih punya kesempatan untuk bisa meraih surga sebanyak apapun kemaksiatan dan dosa yang pernah kita lakukan, karena Allah adalah Tuhan yang maha baik dan bentuk kebaikan Allah diantaranya akan memaafkan sebesar dan sebanyak apapun dosa-dosa kita kepadanya. Sampai-sampai Nabi dalam sebuah diskusi Allah berfirman, andaikan dosamu setinggi langit dan engkau datang kepadaku, kata Allah, tsumma istaghfartani, untuk meminta ampun kepadaku, ghafartu laka wala ubali, aku akan memaafkanmu dan tidak peduli setinggi apapun tumpukan dosa yang pernah kamu lakukan. Ini kebaikan Allah dalam hidup kita, Bapak Ibu sekalian. Maka mudah-mudahan terbangun optimisme, terbangun harapan-harapan baik bahwa semua dosa-dosa akan Allah maafkan dan kita punya harapan bisa menjadi ahli surga. Dan ini mudah-mudahan harapan itu menjadi sebuah energi Bu Tuti ya, untuk terus memperbaiki diri sebaik-baiknya, mendekati Allah sedekat-dekatnya, dan menjadi hamba yang semakin Allah inginkan. Mudah-mudahan kita semua terus bergerak bersama-sama dalam orbit kebaikan ini untuk memantaskan diri betul-betul disiapkan menjadi hamba yang layak mendapatkan hasanah di dunia dan hasanah fil akhirah. Bapak Ibu, mari kita tutup dengan kalimat Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta innaka rabbuna ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.